Halo, kembali lagi pada saya mengenai video penugasan ilmu penyakit dan bakteri. Nah, pada video sekali ini, saya membahas mengenai topik atau memberikan judul pada video saya, yaitu bahayanya penyebaran antraks. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Igede Rama Paramayoga dengan NIM 2309511188 dari kelas C. Baik, sekian perkenalan dari saya. Saya akan melanjutkan video saya kali ini. Yang pertama, adapun pengertian dari antraks sendiri. Antraks merupakan suatu penyakit zoonosis yang menjadi masalah bagi semua kalangan di masyarakat, yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis, dan bakteri ini dapat membentuk spora yang tahan terhadap perubahan lingkungan dan juga dapat bertahan hidup selama 60 tahun di dalam tanah sehingga sulit untuk dimusnahkan. Antraks telah menimbulkan dampak seperti masalah kesehatan dan kepanikan di masyarakat serta mengalami kerugian di ekonomi yang cukup besar pada masyarakat peternak. Karena penyakit ini menyebabkan kematian pada hewan ruminansia dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, upaya pengendaliannya yang cukup sulit mengingat spora antraks yang tahan terhadap perubahan lingkungan dan serangan penyakit ini akan berulang apabila tanah yang mengandung spora terangkat ke permukaan akibat tindakan atau yang dilakukan oleh manusia maupun terjadi secara alam. Lalu adapun hewan-hewan yang tertular atau sebagai penular, biasanya hewan penular pada penyakit zoonosis antraks ini antara lain hewan-hewan ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba, serta hewan ruminansia lainnya. Adapun karakteristik dari antraks itu sendiri, yang dimana dalam bentuk bakteri mudah dibunuhkan dengan pemanasan air sampai mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius minimal 10 menit. Lalu ada bermacam-macam disinfektan seperti formalin 10%, karbon 5%, iodin, dan lain-lain. Nah, dalam bentuk spora baru antraks bisa dimusnahkan dengan pemberian formalin 10% selama 10 menit. Lalu ada pemberian uap basah dengan suhu 20 derajat Celcius dalam beberapa detik. Lalu diberikan air mendidih atau uap basah dengan suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Lalu ada uap basah yang bersuhu 90 derajat Celcius diberikan selama 45 menit. Lalu berikan panas kering pada suhu 120 derajat Celcius diberikan selama 1 jam, dalam kurung waktu 1 jam. Lalu adapun siklus hidup dari antraks sendiri. Ada 2 fase, ada fase vegetatif dan fase spora. Yang dimana fase vegetatif pada hewan yang terinfeksi mati, bakteri yang berada di dalam tubuh hewan akan keluar melalui pendarahan di hidung, mulut, anus, atau pendarahan lainnya. Nah, bentuk vegetatif akan memasuki fase tidur atau dormen. Nah, apabila fase itu ada di kontak dengan oksigen di udara yang terbuka, maka bakteri antraks akan membentuk spora. Lalu ada fase spora, yang dimana fase ini dapat terjadi karena daya tahan spora antraks yang tinggi untuk melewati kondisi lingkungan yang kurang mendukung, seperti panas, adanya radiasi ultraviolet, ionisasi tekanan tinggi, dan juga sterilisasi senyawa kimia. Nah, spora terbentuk saat binatang telah terinfeksi mati. Nah, spora antraks mempunyai dinding sel yang bersifat resisten yang membuatnya dapat bertahan lebih dari 60 tahun dan mampu untuk menginfeksi binatang maupun manusia. Adapun gejala penyakit dari antraks. Gejala penyakit antraks pada hewan sangat bervariasi tergantung pada cara penularannya. Umumnya muncul dalam kurun waktu 7 hari setelah terjangkit penyakit.
Nah, berikut adalah beberapa gejalanya. Yang pertama ada antraks, cutaneous atau penyakit pada kulit, terjadi ketika bakteri masuk pada luka pada kulit hewan. Nah, infeksi kulit berupa rasa gatal yang menyerupai gigitan serangga. Lalu ada antraks inhalasi, terjadi pada paru-paru, terjadi ketika hewan menghirup spora antraks. Nah, gejalanya berhubungan dengan sistem pernafasan sehingga akan mengakibatkan terjadinya demam yang sangat tinggi, kesulitan bernapas, hingga berat batuk, berdarah. Lalu ada antraks gastrointestina atau pada usus. Nah, terjadi ketika hewan mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi oleh bakteri Bacillus anthracis dan juga ditandai dengan adanya inflamasi akut saluran cerna. Nah, gejala awal berupa mual, nafsu menurun, muntah-muntah, serta akan mengalami diare yang sangat berat. Yang terakhir ada antraks meningoencephalitis yang merupakan komplikasi dari salah satu 3 bentuk antraks yang terjadi atau terjadi pada yang tadi dijelaskan. Nah, setelah terjangkit 1-6 hari, bakteri akan berkembang sangat pesat yang ditandai dengan gejala demam, sakit kepala yang sangat tinggi, penurunan kesadaran dan kaku kuduk pasien. Nah, dalam waktu kurang dari 24 jam dapat kehilangan kesadaran hingga kematian. Lalu pencegahan dari penularan antraks. Yang pertama, tidak menyembelih dan mengkonsumsi daging yang berasal dari hewan yang terkena penyakit antraks. Lalu hewan yang hanya diboleh dipotong di rumah potong hewan. Tentunya dilaporkan ke dinas peternakan setempat kalau ada hewan yang sakit dengan gejala antraks. Nah, lalu melakukan vaksinasi secara hewan yang peka terhadap antraks. Contohnya pada hewan ruminansia seperti sapi, kerbau, domba, dan kambing. Nah, akan juga dilarang membuat atau memproduksi barang-barang seperti kerajinan dari bagian-bagian hewan yang terjangkit antraks. Lalu adapun pengobatan-pengobatan yang dilakukan. Contohnya pengobatan yang spesifik, yang dimana pertama penisilin adalah obat pilihan untuk antraks yang terinfeksi pada kulit. Diberikan selama 5-7 hari sampai penyakit ini sembuh. Lalu diberikan tetracycline, erythromycin, dan chloramphenicol. Lalu adapun kesimpulan dari video mengenai penyakit antraks, yang dimana penyakit antraks merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang menjangkit hewan ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Penyakit antraks merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular ke manusia. Gejala-gejala dan dampak yang ditimbulkan dari penyakit antraks pada hewan sangat bervariasi, tergantung pada cara penularannya. Penyakit antraks harus bisa ditangani dengan cepat dan baik. Apabila tidak ditangani, bisa berakibat fatal, di mana hewan yang terjangkit penyakit antraks akan bisa mengalami kematian. Sekian video dari saya mengenai penyakit antraks yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Apabila ada salah pemaparan dari video saya mohon minta maaf dan pemaklumannya. Sekian dari saya, terima kasih.